Saya lanjutkan, jadi la di sini la, di sini leh, tetap sama. Kone, telepon, sama-sama kata kerja, pa dan pa. Nah, ini adalah letak pronoun COD ataupun COI dalam bentuk présent, tetapi menggunakan kalimat yang negatif ya. Jadi perlu diingat itu. Kemudian ketika menggunakan passé composé, nah di sini saya berikan margin yang sama juga ya. Jadi untuk passé composé di sini perhatikan lagi non. Nah, lihat apa yang diapit ya. Di sini ada je, ne, l apostrof sama dengan leh, avoir, pa dan pa, regarder dan téléphoner ya. Jadi sama. Kalian bisa menggunakan ini dengan subjek yang berbeda, otomatis menggunakan kata kerja yang berbeda, konjugasinya juga berbeda, sehingga kalian subjek itu harus mempengaruhi kata kerja, berarti kata kerjanya dikonjugasikan sesuai subjek. Nah, jadi bisa diganti seperti itu. Nah, ingat kalau di dalam COD kita menggunakan yang namanya accord du passé ya, tapi kalau di COI kita tidak menggunakan accord du passé, tapi ketika menggunakan bentuk negatif kita menggunakan accord du passé ya. Meskipun beberapa yang sejauh saya belajar sampai sekarang ini ada beberapa kalimat COI tidak menggunakan accord du passé, tidak apa-apa, itu kalau COI. Tapi kalau COD harus menggunakan accord du passé ya. Jadi itu yang perlu diingat. Satu, jenisnya adalah le, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana bentuknya ya, bentuk kalimatnya dan di mana letaknya. Itu yang harus diingat. Letaknya tergantung kalimatnya présent, futur proche atau passé composé, positif atau negatif ya. Itu yang harus diingat. Begitu juga dalam futur proche ya. Di futur proche bisa juga kita dalam bentuk negatif. Yang perlu diingat adalah kita kalau berbicara mengenai negatif, ini harus diingat adalah apa dulu ketika berbicara negatif ya, harus mengapit apa ya, kata kerja yang dikonjugasi. Kita perhatikan, jadi yang dikonjugasi yang mana? Je ne la connais pas, je ne l'ai pas regardé. Ini kan dikonjugasi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak mengenalnya, nyanya nempel kan di kata mengenalnya, makanya dia diapit oleh pa ya. Pada dasarnya ne dan pa mengapit kone, tapi karena kone diikutinya mengenalnya jadi bareng. Sama juga di sini passé, lihat ya, je ne l'ai pas regardé. Regardé di sini bukan konjugasi ya, tapi apa kalau passé composé yang pertama tadi? Dia adalah partisip passé. Partisip passé bukan konjugasi, jadi tidak boleh diapit. Yang diapit siapa? Yang diapit adalah avoir, karena avoir yang dikonjugasi ya. Jadi begitu juga di dalam COI. Nah, begitu juga dalam futur proche. Futur proche yang dikonjugasi apa? Ya, kata kerja ale ya, kata kerja ale ya, futur proche yang dikonjugasi adalah kata kerja ale. Jadi kalau misalkan je vais regarder la télé, jadi positifnya je vais la regarder, berarti negatifnya je ne vais pas la regarder. Nah, jadi bentuknya seperti ini kalau negatif.
ya. Jadi harus diperhatikan dalam bentuk présent, bentuk futur, atau bentuk passé composé, positif atau negatif. Itu yang akan selalu menjadi pokok pembahasan dalam kalimat. Bahasa itu selalu seperti itu. Mau dia naik ke struktur apapun, semakin ke atas itu, ya, positif negatif. Kita harus tahu bentuknya, ya. Jadi itu yang saya berikan penjelasan hari ini. Jadi materinya akan menjadi konten UTS kita, yaitu ada passé composé, adjektif posesif, adjektif demonstratif, dan pronoun COD dan COI beserta dengan turunannya. Jenisnya seperti apa, membuat kalimatnya seperti apa, positif seperti apa, negatif seperti apa, présent seperti apa, futur seperti apa, dan juga passé seperti apa. Nah, ini harus bisa mengcombine semuanya. Makanya saya buatkan video penjelasan ini. Itu ya, silahkan dipelajari di rumah. Nanti info selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah ini akan saya sampaikan di Elena, ya, kapan UTS-nya, bagaimana teknis pelaksanaannya akan saya sampaikan. Kemudian batas waktunya kapan saya juga akan sampaikan. Tapi yang perlu diingat nanti karena ini online, jadi kalian harus membuat atau menjawab UTS-nya di Microsoft Word, kemudian kalian kumpulkan dalam bentuk PDF sehingga saya lebih mudah untuk mengoreksi, ya. Kemudian kalian kumpulkan melalui Elena di waktu yang sudah ditentukan dan selama yang sudah ditentukan. Jadi kalian perhatikan baik-baik info yang akan saya sampaikan di Elena nanti, gitu ya. Bong, itu saja yang saya jelaskan hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan untuk kalian. Silahkan dipelajari, karena ini direkam, kalian bisa mengulang kembali. Dan mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan karena saya harus beberapa item yang dipegang, jadi harus ngerekam, harus menjelaskan gitu ya. Jadi tadi ada beberapa yang perlu saya revisi atau saya klarifikasi, ya. Tadi untuk penulisan partisipasinya, ya, kalau kalian lihat di sini ini kurang R, jadi harusnya partisipasi, ya. Kemudian di bagian adjektif posesif tadi saya sempat kesleo lidah, ya. Di sini harusnya saya bilang singulier atau tunggal, tadi saya sempat bilang jamak gitu, ya. Kemudian di pronoun COI, pronoun COD COI ini saya sempat tadi sudah merekam, tapi saya harus mengulangi lagi karena hektik hujan. Jadi ini harusnya saya baca lui, ya. Jadi yang benar tetap O, ya. Jadi nanti kalian bisa mengulang-ulang video ini untuk penjelasan semua materi yang sudah kita pernah bahas minggu sebelumnya. Itu saja, ya. Bon, merci pour aujourd'hui, bon travail à la maison et à prochaine fois.